Halo warga Yakum, salam sehat dan salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Saat ini kita ada di dalam program Yakum Fellowship dengan tema penolong yang ditolong. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Sang Pemelihara kehidupan, Engkau yang senantiasa menjaga dalam setiap langkah kehidupan kami, bahkan setiap musim yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Dan saat ini kami hendak disapa oleh sabda Tuhan yang menguatkan dan menolong kami untuk terus menghadapi berbagai situasi kehidupan, supaya kehidupan kami pun seturut dengan kehendak-Mu yang ilahi. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu yang kudus. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 6 sampai yang ke-7. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang padaku pada waktu kamu terdesak?" Warga Yakum, apakah biasa kita menemui seseorang yang menolong meskipun ia sudah dilukai? Biasanya yang akan kita jumpai adalah membenci dibalas dengan kebencian. Penolakan akan dibalas dengan penolakan. Rasa luka akan dibalas dengan rasa luka yang lain. Jadi ketika seseorang menolong meskipun ia dilukai, apakah sesuatu itu jarang ditemui dalam kehidupan kita? Mungkin saja. Untuk mengelola rasa luka, rasa sakit di dalam hati saja sudah perkara yang tidak mudah. Terlebih untuk mereka menolong yang telah menyakiti. Namun kenyataan ini bisa saja diperhadapkan pada kehidupan setiap kita. Mereka adalah orang-orang yang pernah membenci dan melukai lalu datang kepada kita meminta pertolongan. Bagaimana sikap kita sebagai orang beriman? Bacaan kita hari ini memberikan sebuah keteladanan iman tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Yefta. Siapakah dia? Dia adalah seorang hakim, bahkan pahlawan bagi bangsa Israel. Saudara, jauh sebelum Yefta menjadi seorang hakim bagi bangsa Israel, ia adalah seorang yang dibenci, yang hidupnya terluka oleh karena ditolak oleh saudara-saudaranya. Mengapa? Karena Yefta adalah anak dari seorang perempuan sundal. Hal itulah yang membuat Yefta diusir dan ditolak di tengah kaumnya sendiri. Jadi Yefta mungkin memiliki luka yang begitu dalam, rasa sakit hati atas sikap dan perlakuan saudara-saudaranya sendiri. Luka yang dialami Yefta tentu bisa tumbuh dan berpotensi menjadi sebuah dendam. Jika ada kesempatan, mungkin mudah untuk membalas setiap perbuatan buruk mereka. Nah, yang menarik dari kisah ini, saudara, bagaimana sikap Yefta terhadap saudara-saudaranya. Mereka yang dahulu menyakiti, sekarang datang meminta bantuan kepada Yefta. Tentu bagi Yefta ini sebuah kesempatan, bisa saja ia membalas rasa luka di dalam hatinya. Tetapi justru disinilah yang menarik, Yefta mau memberikan bantuan dan menolong mereka yang pernah melukai dirinya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tentu dalam hal ini yang luar biasa adalah Tuhan.
Tuhan selalu punya cara yang luar biasa dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan Yefta. Yefta yang dilukai, Yefta yang ditolak, justru dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Tuhan menolong di tengah ketidaksempurnaan Yefta dan menjadikan Yefta sosok yang mampu memulihkan luka-luka di dalam dirinya, sekaligus menjadi pemulih di tengah bangsa Israel yang terluka menjadi pemulih. Kehadiran Yefta lalu menjadi pemimpin sekaligus hakim yang menolong bangsa Israel melawan Bani Amon. Saudara, Tuhan kita memang adalah Tuhan yang luar biasa. Di tengah segala kerapuhan dan kelemahan setiap kita, Ia dapat memakai kita sebagai sarana menyatakan kasih bagi sesama. Mungkin saat ini kita mengalami sakit atau luka di dalam batin kita. Sakit dan luka batin itu bisa menghancurkan hidup siapapun, termasuk saudara dan saya. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Hidup saudara hancur karena terus memendam luka-luka di dalam hati. Dan biarlah kita saat ini belajar, meskipun orang lain memperlakukan kita buruk dan oleh karena kita terluka, kita belajar untuk pulih dari luka-luka itu. Karena kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan terhadap diri kita. Yang mampu kita lakukan adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita masing-masing. Oleh karena itu, di tengah kelemahan, di tengah ketidakmampuan kita untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin mendatangkan luka, biarlah kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan kepadanya, supaya kita dipulihkan dari luka-luka kehidupan kita. Dan tentu saudara, kita juga dipanggil menjadi pewarta dan pelaku kasih Allah, termasuk kepada mereka yang mungkin melukai hati kita. Tetapi di sanalah kedamaian itu boleh dirasakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau yang terus mendampingi, bahkan memulihkan kehidupan kami. Di tengah berbagai luka dan sakit hati yang kami alami, Engkau hadir boleh mengasihi dan memulihkan kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus melihat berbagai hal baik yang Tuhan sediakan di tengah kehidupan kami. Mampukan kami untuk juga dapat mewartakan kasih dan pengampunan bagi setiap orang yang mungkin juga melukai kami. Betapapun berat dan tidak mudah, kami percaya Tuhan yang terus menolong setiap kami, memampukan kami mewartakan kasih dimanapun kami berada. Saat ini bersama para warga Yakum, kami berdoa, biarlah setiap kami Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan, termasuk Yakum sebagai yayasan kesehatan umum. Biarlah Tuhan yang boleh juga menolong sehingga Yakum boleh terus mewartakan kasih Tuhan melalui bidang kesehatan. Melalui Yakum ada banyak orang yang boleh merasakan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mereka yang berjuang di tengah kesehatan masyarakat, para tenaga medis yang berjuang merawat pasien COVID-19, mereka yang mungkin kehilangan banyak energi dan tenaga, biarlah mereka Tuhan tolong memberikan semangat dan kekuatan sehingga dapat terus memulihkan berbagai keadaan dan kondisi, terutama para pasien COVID-19. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami,
Kiranya bersama dengan masyarakat bekerja sama untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selamat dipulihkan oleh Tuhan dan selamat menjadi pemulih bagi sesama. Tuhan memberkati.